Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku majlis keluarga Indonesia yang mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan dan rahmati kita semua. Amin Allahumma amin. Dan di pagi ini alhamdulillah wa syukurlah tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat ya. Nikmat sehat walafiat, sehat, nikmat waktu luang sehingga kita bisa ikuti kajian tiap pagi di MKI. Dan tentu kenikmat itulah yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang membuat kita sampai saat ini masih istiqomah dalam kebaikan, masih istiqomah untuk mengerjakan berbagai amal soleh, masih istiqomah untuk mengerjakan amal ibadah yang memang di dalam surat Al-Dzariyat kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Sesungguhnya ibadahlah yang menjadi tugas utama kita berada di muka bumi ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat akhir zaman ini senantiasa menjadi para pecinta risalahnya. Dan inilah yang menjadi pembahasan kita di insya Allah di pagi ini tentang uswatun hasanah yang telah diberikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada kita semua. Dan qadarullah yang biasanya Babe Haikal mengisi kajian parenting di tiap Senin dan Selasa. Di hari ini qadarullah Babe berhalangan ya karena masih dalam safari dakwah di Karawang. Kemarin di hari Ahad ada juga aksi bela Palestina di sana dan di beberapa tempat ya, salah satu juga di Depok, dan alhamdulillah lautan manusia juga masih memenuhi ya area aksi dan sama-sama menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina. Dan ini tentu menjadi uh, salah satu kenikmatan juga atau rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak umat kaum muslimin di Indonesia yang begitu peduli dengan saudaranya kaum muslimin di Palestina. Dan ini sebagaimana yang banyak diungkapkan oleh para ulama dan juga guru-guru kita bahwa kecintaan terhadap Al-Aqsa atau Baitul Maqdis menjadi salah satu indikator keimanan kita di akhir zaman ini. Karena itulah salah satu wasiat dari Nabi kita Alaihissalam untuk mencintai Al-Aqsa. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah temanya sangat menarik karena kita akan berguru kepada Sang Maha Guru. Berguru kepada Sang Maha Guru tentu aja hanya Nabi kita Alaihissalam yang telah memberikan contoh yang sangat luar biasa, yang sangat banyak dan sangat detail. Dari mulai hal-hal terkecil gitu ya. Islam itu mengajarkan banyak syariatnya, banyak ketentuannya, banyak adab-adabnya ya. Dari mulai misalkan masuk kamar mandi aja sudah ada doanya ya, ada aturannya gitu ya. Sampai tentu hal yang terbesar yaitu soal kepemimpinan sudah banyak dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Dan tentu ini bagian yang sangat luas ya, tentang bagaimana kita meneladani Nabi kita. Tapi ada satu judul yang dibuat oleh UD ini tentang metode mengajar ya sesuai dengan uswatun hasanah. Uswatun hasanah menjadi sebuah metode yang sudah disebutkan juga dalam Al-Quranul Karim ya, bahwa Rasulullah itu memiliki lakukan nafi Rasulullah uswatun hasanah ya dalam surah Al-Ahzab. Baik, alhamdulillah guru kita sudah hadir di depan kita ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Uday. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur jazakallah khairan nih bisa berkenan di pagi ini untuk ikut nimbrung nih menggantikan Babe Haikal, dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah berkahi semua ini dan juga terutama guru kita Ustaz Al-Jambari yang Amin. bisa berbagi ilmu ya dengan kita semua.
Falihatudal mashkura, Ustaz. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat yang baik dimanapun berada, calon penuh surga semuanya. Kita bersyukur bahwa Allah SWT terus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amaliyah dan ubudiyah kita maupun muamalah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat satu-satunya manusia yang jika disebut-sebut namanya oleh begitu banyak para wanita, tidak ada satupun pria yang cemburu. Ialah Rasulullah Muhammad SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Karena pagi ini qadarullah saya hanya sekedar menggantikan, jadi mudah-mudahan ganjal beduknya nggak nggak terlalu diharapkan untuk lebih baik lah gitu ya. Jadi ini cuman ganjal beduk aja. Jadi ini sekedar sharing saja. Jadi tanpa ada keinginan untuk menggantikan Babe. Jadi Nabi alaihissalam sang maha guru ini saya coba untuk menghadirkan betapa hanya ada 2 orang dalam Al-Quran yang Allah SWT sebut sebagai uswatun hasanah. Hanya 2 orang. Mari kita lihat. Kalau kita membayangkan ya, oleh setiap kita, ini baik yang punya cucu maupun yang punya anak gitu ya. Kita mencoba untuk mereflek, mencari atau menggali ya, apa yang kita lakukan. Jika ya, anak saya ya, tulis namanya, jadi seolah-olah kita ambil kertas gitu ya, kemudian ini dibayangkan aja ya, nggak usah ditulis. Anak saya tulis namanya, sifat buruknya adalah si A begini, si B begini, si C begini, terus tuh. Kalau anaknya 9 lumayan nulisnya agak panjang tuh. Sudah? Baik. Kemudian bandingkan dengan kakak atau adiknya kalau ada. Kalau anak tunggal agak repot ya. Sudah? Oke. Kebiasaan buruknya adalah tulis saja. Atau bayangkan aja. Atau diingat-ingat boleh juga. Sudah? Yang biasa kami lakukan, maksudnya kita dengan pasangan kita, lakukan kepada anak kita. Apa bentuknya? Bebas ya ini. Yang biasa dilakukan saja. Dimarahin, dicegah, apalah segala macam dan seterusnya. Ya. Kemudian yang menarik dari perangainya adalah masing-masing anak nih. Kalau ada 5, 5-5-nya. Yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Sudah? Baik. Prestasinya. Kakaknya begini, adiknya begini, terus tuh. Ya. Sudah ya? Ini syukur-syukur kalau ada yang juga nulis, tapi saya cuma berharap kita bayangkan saja. Sudah? Oke. Perlakuan kami, ya, perlakuan kami terhadap prestasinya. Nah, sekarang
hubungkan dengan perilakunya si anak. Kira-kira seperti apa? Jadi ketika kita tahu bahwa anak-anak itu begitu, gitu ya, datang dari mana itu anak-anak itu? Datang dari kita kan. Didikan siapa itu? Kan didikan kita kan. Ya. Dia kok bisa jadi begitu? Karena kita yang membina, kita yang melatih, kita yang menjaga, kita yang mengarahkan. Ya. Tanpa sadar kadang-kadang ada orang yang kemudian lupa bahwa dia bukan hanya sebagai orang tua biologis. Dia adalah pelatih, pemberi semangat. Eh, bagian yang eh, kemudian eh, banyak di antara kita yang kemudian mencoba untuk menghadirkan eh, spekulasi. Karena begini ya, setiap pernikahan selalu dimulai dengan trial and error. Karena saya seringkali katakan bahwa tidak ada akademi suami istri, tidak ada institusi ayah bunda. Gitu ya. Sekolah ayah bunda itu tidak pernah ada. Bayangkan kalau suaminya nggak ngaji, istrinya doang yang ngaji, wah itu bisa dibayangkan. Istrinya ngaji jadi keminter, gitu ya. Suaminya nggak ngaji jadi minder, ya. Anaknya keder. Akhirnya jadi keluarga keblinger. Karena ada istri yang keminter, ada suami yang minder, ada anak yang keder. Gitu. Baik, mari kita lihat bagaimana kita melihat uswatun hasanah. Tadi sudah disampaikan sama Ustaz Khalis bahwa surat 33 ayat 21 Allah SWT sudah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjallah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang punya 3 ciri. Ciri yang pertama, dia berharap kepada rahmat Allah. Kemudian yang kedua, dia menyambut datangnya hari kiamat. Yang ketiga, dia banyak menyebut asma Allah. Dia mengingat Allah. Pertanyaan saya adalah, ketika Rasulullah SAW ini dijadikan sebagai role model, dijadikan sebagai contoh teladan, sedekat apakah kita kepada Rasulullah SAW sehingga kita mampu take and apply dari begitu banyak apa yang datang dari beliau alaihissalam dan kemudian kita munculkan sebagai sebuah pembelajaran. Betapa banyak yang kemudian dari kita lupa bahwa ada hal-hal yang seringkali berurusan dengan anak-anak itu menjadi tidak bisa kita pungkiri bahwa itu adalah ulah kita dalam memberikan pendidikan, memberikan kita uh, ajang untuk kemudian membuat mereka menjadi terbiasa. Terbiasa dengan apa? Terbiasa dengan sikap kita, terbiasa dengan cara kita, terbiasa dengan perlakuan kita, dan seterusnya. Mohon izin. Jadi, tatkala ketika kita paham bahwa Allah SWT menghadirkan sosok Rasulullah SAW seperti itu, kira-kira bisa nggak kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan, sebagai uswatun hasanah, sebagai maha guru, ya, ketika kita tidak melakukan peniruan, copy paste, tidak melakukan duplikasi terhadap apa yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi kita tidak berharap kepada rahmat Allah dengan ibadah yang kita lakukan, dengan bacaan Quran yang kita lakukan, dengan zikir yang tidak kita lakukan. Bagaimana mungkin? Mungkin nggak rahmat Allah datang ketika ibadah kita compang-camping? Mungkinkah rahmat Allah hadir ketika kita berzikirnya asal-asalan? Mungkinkah rahmat Allah hadir ketika kita berharap kepada sesuatu yang ternyata tidak datang dari Allah SWT?
melainkan hawa nafsu dan akal cetek kita. Begitu pula ketika kita bicara tentang menyambut kedatangan hari kiamat. Dengan amal seperti apa, dengan sedekah seperti apa, dengan wakaf seperti apa, dengan zikir seperti apa, dengan manfaat seperti apa, dengan ilmu yang seperti apa, kita bisa menyambut datangnya hari kiamat. Kemudian sebanyak apakah kita menyebut Allah SWT dalam pengingatan kehidupan kita. Hari ini sudah berapa ayat yang kita baca? Sudah berapa zikir? Sudahkah zikir pagi kita tuntaskan? Dan seterusnya. Maka bagian yang selanjutnya adalah ketika kita lihat di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-6. Perhatikan kata yang digunakan oleh Allah SWT untuk dua orang hebat ini. Ya. Dalam surat 60 ayat 6 Allah SWT menyatakan laqad kana lakum fihima uswatun hasanah liman kana yarjullah. Lagi-lagi bicara tentang mengharap rahmat Allah. Sungguh telah ada pada Ibrahim walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya dan keluarganya ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, keselamatan pada hari kemudian, artinya menyambut akhirat, ya, beliau akhir. Ya. Kemudian dikatakan bahwa ya mentafil fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Maka barang siapa berpaling maka sungguh Allah maha kaya dan uh, juga terpuji. Jadi ketika Allah SWT tidak kita ibadahi, Allah SWT tidak kita ingat. Apa kalau bahasa Jawa itu Allah nggak paten gitu. Nggak peduli, nggak ada urusan sama kita. Kita yang butuh kepada Allah. Bukan Allah yang butuh kepada kita. Maka perhatikan dua sosok ini menjadi sangat luar biasa di dalam melakukan pendidikan. Mari kita lihat bagaimana cara Rasulullah SAW, baik itu Ibrahim maupun Nabi Muhammad SAW. Lihat surat 37 ayat yang ke-102. Ini ayat yang selalu senantiasa menginspirasi bagi setiap orang tua. Kalau kita lihat ayat ini, buat saya adalah bagaimana ini bisa terjadi. Tidak bisa kita katakan, oh ya jelas oh Nabi, ya kita nggak bisa niru. Selesai sudah kalau sudah begitu. Nggak ada satupun yang bisa kita tiru dari Rasulullah SAW. Ketika seseorang menjadikan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, diletakkan di menara gading yang tinggi dan kemudian kita tidak memiliki pemahaman bahwa beliau berdua itu mudah ditiru. Beliau berdua itu bisa ditiru. Beliau berdua itu jadikan role model. Maka apa yang beliau berdua alaihi wassalatu wassalam menjadi bagian yang sebetulnya bisa kita pelajari bagian per bagian yang kemudian apa yang tidak bisa kita kerjakan dari seorang ayah kepada seorang anak, apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah kepada seorang istri. Maka Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihi wassalam adalah ayah, adalah suami, adalah pemimpin yang kemudian letakkan kepada kita. Sometimes we have to put our foot in the shoes. Sesekali kita harus letakkan kaki kita di sepatunya orang lain. Jika kita adalah Nabi Muhammad SAW, apa yang akan kita lakukan? Jika kita adalah Nabi Ibrahim SAW, maka apa yang akan kita kerjakan? Nah, pertanyaannya adalah, ya kan kita bukan Nabi Ustadz. Maksud saya begini, ketika kalau kita dijadikan oleh Allah SWT ada di posisi itu, artinya mereka bapak-bapak loh, gitu. Kita juga bapak-bapak. Gitu. Mereka punya istri loh, sama kita juga punya istri. Bahwa Rasulullah SAW banyak kan istrinya kita cuma satu gitu ya, pengen doang. Kalau ngobrol sama teman, oh Masya Allah, ini kalau punya istri dua nih, ketek saya yang nyabutin bulunya bisa berdua bareng. Masya Allah. Urusan nyabut ketek mesti berdua.
Padahal bukan itu. Bagaimana seorang suami menjadi punya izzah di antara keluarga. Bagaimana seorang suami mempunyai kekuatan persona yang sangat luar biasa. Oke, perhatikan ayat ini. Maka ketika anak itu yang dimaksud adalah Ismail sampai pada usia baligh, dalam catatannya antara 8 sampai 10 tahun. Bayangkan anak kita ada di usia 8-10 tahun. Maka kemudian sang ayah berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa aku menyembelihmu. Kira-kira menurut pendapatmu bagaimana, nak? Ma ra'yukum? What do you have in mind? Maka perhatikan ayat ini, Ismail, anak itu yang umur 8-10 tahun itu, yang tidak pernah mendapatkan pengasuhan ayahnya selama itu. Maka dia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu dari Allah. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Anda kagum nggak sama ayat ini? Betapa Ismail dibesarkan oleh Ibunda Hajar dengan akidah dan tauhid yang benar, yang kokoh, yang kuat, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Umur 8-10 tahun kita ngapain? Anak-anak kita umur 8-10 tahun, apa yang mereka kerjakan? Sudahkah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah mereka mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan benar? Maka kalau kemudian kita tidak mengambil ayat ini sebagai pembelajaran, sebagai sebuah inspirasi bahwa ternyata seorang ayah yang sudah sangat lama tidak mendidik anaknya, tidak hadir, atau dalam bahasa saya fatherless. Ismail ini fatherless loh. Seorang anak yang fatherless, tapi kemudian dia bisa menjawab seperti ini. Ya abati, kama amar. Kerjakan saja. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Amma tu'mar. Jadi ya abati fa'alu ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini bagian yang wow. 8-10 tahun, ya. Tapi kemudian menjadi bagian yang sangat luar biasa tatkala seseorang menghadirkan seperti itu. Jadi kalau kita kemudian bertolak atau kemudian kita uh, memberikan satu pembelajaran atau mengambil hikmah dari apa yang Allah SWT sudah hadirkan dalam ayat ini, Bapak Ibunya gimana ya? Mari kita lihat. Ibrahim, Siti Hajar, Ismail. Lupakan punya Ibunda Sarah dan Ishak di belahan bumi di Palestina ya. Tapi saya ingin mempelajari bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah yang akidahnya sangat kokoh. Ibunda Hajar, Sayyidatina Hajar, kalau orang kita bilangnya Siti Hajar. Gitu ya. Sayyidatina Hajar ini menjadi sosok yang juga sangat luar biasa. Dan Ismail dari statement tadi bahwa ya seperti yang diperintahkan, kerjakan saja wahai ayahku. Ini kan Masya Allah, gimana bisa membentuk anak yang seperti itu? Jangan kemudian dipatahkan pembelajaran pagi ini dengan ya anaknya Nabi Ustaz. Itu kan Allah langsung yang bergerak. Terus tanpa proses gitu, simsalabim. Enggak, bisa kita pelajari prosesnya. Mari kita lihat. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam apakah punya kekuatan doa? Lihat surat 26 ayat 83. Apa yang dimintakan kepada Allah SWT? Meskipun ditinggalkan 8-10 tahun, tapi beliau memohon kepada Allah dengan kesungguhan. Rabbi habli hukman wal ahni bisalihin. Minta kepada Allah SWT. Ya Allah, haba seperti yang pernah saya sampaikan, haba itu terus-menerus, senantiasa, selalu, ya, li untukku, ya, hukman, yaitu apa? Hikmah. Yang kemudian setiap kita wala ahdik ini bisa diberikan keturunan yang saleh.
Surat 14 ayat 40 surah Ibrahim. Apa yang dimintakan oleh ayahanda Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini kan menjadi bagiannya, wow, seorang ayah punya kekuatan doa yang sangat luar biasa. Ini ada keyakinan melibatkan Allah dengan cara yang luar biasa. Baik, saya ingin pagi ini para ayah nih membaca terjemahannya. Ada yang berkenan nggak? Selain Abah Husairi ya. Coba pengen tahu saya. Yang lain siapa nih? Ayo speak up. Buka mic-nya. Kemudian eh, kita mencoba untuk menghadirkan yang namanya eh, doa-doa yang dihadirkan oleh Nabi Ibrahim. Silakan para ayah, mana tunjukkan kejantananmu. Jangan bersembunyi di balik mikrofon. Ayo ayah, mana para ayah ini? Baca Kalau terjemahannya, doa silakan. Nabi Ibrahim yang ayat 40, Robbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana yang 41-nya, Robbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu Abi yang saya hafal. Syukran. Ya, sebetulnya bukan masalah doanya, tapi bagaimana keyakinan melibatkan Allah yang dilakukan oleh ayahanda Ibrahim. Ada para ayah yang bisa baca 2683 sebagai sebuah terjemahan? Tafadhol. Mana nih para ayah nih? Pak Dede, Om. Mana? Mana nih dari sekian banyak? Mana-mana lumayan ya. Ada Pak Artomo, ada Ali Supomo, ada Mas Dedi di Bintara 9. Ayo dong, mana suaranya? Siapa lagi? Ada Pak Fahmi Usman, ada Pak Heru Subekti. Saya aja, Ustaz. Boleh, Ustaz? Ah, antum mah biasa ngomong. Yang lain. Ayo silakan yang lain. Saya lagi. Ini Selain yang Abah Huseri. Baik. Ya Tuhanku, berikanlah aku ilmu dan masukkan aku dalam golongan orang yang solihin. Iya. Jadi maksud saya gini, ternyata para ayah nggak ada yang berani nih. Pada kenyik semua. Gimana kita mau belajar dari para ayah kalau ayahnya pada ngilang semua begini. Baik, saya nggak terlalu ngarepin lah ya. Artinya pagi ini dari sekian banyak pria, ya mungkin sibuk, mungkin sambil nyetir Ustaz, sambil ya udahlah, silahkan aja. Ya. Artinya gini, saya ingin ada keyakinan melibatkan Allah itu dengan sangat luar biasa. Mari juga kita perlu perhatikan bahwa ada Rasulullah SAW yang yatim, ayahnya diwafatkan Allah, ibunya mendahulunya, kakeknya mencintainya, pamannya menjaganya, alaihissalatu wassalam. Tapi dia dibentuk sebagai sosok oleh Allah SWT dengan tempat yang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan, lingkungan orang Arab itu di bebatuan, rumahnya di pegunungan. Sikap mereka itu luar biasa keras dan kasar. Ngomong nggak pernah pelan. Tapi ternyata lahir Nabi Muhammad SAW yang punya kelembutan hati. Bukan semata-mata. Ya, bukan semata-mata. Dia diciptakan oleh Allah SWT menjadi sosok yang sangat luar biasa. Tapi
Kita harus tahu bahwa tempaan-tempaan inilah yang membentuk beliau alaihissalatu wassalam, sehingga kakeknya, pamannya, ibunya, ayahnya itu kemudian membentuk beliau seperti sebagaimana kita tahu ada Ibunda Halimah Sa'diyah yang menjadi ibu susunya dan seterusnya. Maka ini yang kemudian membuat kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu menjadi the truth seeker. Mengapa beliau melarikan diri ke Gua Hira ketika ada 360 berhala di Ka'bah itu? Ternyata beliau adalah mencari kebenaran. Sudahkah kita para ayah sekarang ini mencari kebenaran tentang sejatinya pendidikan anak itu harusnya seperti apa? Ada guru dan sahabat saya, Ustadz Ruli, pagi ini bisa gabung sama kita. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk berbagi. Jadi yang diajarkan Rasulullah Ibrahim alaihissalam adalah bagian yang kemudian meskipun beliau meninggalkan 8-10 tahun, ada hal yang kemudian tidak boleh kita lupakan. Kekuatan doa, ketauhidan yang diajarkan kepada Ibunda Hajar. Bagaimana beliau mengajarkan kemandirian. Bahwa aku tinggalkan engkau bersama Allah. Dan kemudian di hadis Bukhari-nya ada statement di awal yang kemudian jika engkau tinggalkan kami di sini, kepada ayahanda Ibrahim, Ibunda Hajar menyatakan, tinggalkan saja. Sesungguhnya Robmu tidak akan menyia-nyiakan aku. Ini kan bagian ketauhidan akidah yang sangat luar biasa dari seorang istri. Maka seorang istri tidak bisa menyalahkan, ya bapaknya sih ini, enggak boleh. Buktinya Ibunda Hajar bisa mengajarkan Ismail dengan pola yang sampai sangat luar biasa. Ada untold stories yang kemudian seolah Ibunda Hajar itu mengajarkan kepada Ismail, oh bapakmu nak, dia itu khalifah, dia itu khalilullah, dia itu kesayangan Allah, dia itu nabi, lebih cinta sama Allah ketimbang sama kita, maka cintai dia sebagai sosok yang kemudian ayahmu, kau cintai dia karena Allah. Maka muncul Ismail yang menjadi sangat luar biasa. Ketika ada bayangan dari arah timur, kemudian bayangan itu sampai terlebih dahulu di lembah, di tempat mereka bersama suku Jurhum tinggal. Maka kemudian Ismail punya kebiasaan untuk menyambut ayahnya. Dia lari sekencang-kencangnya, dia lihat yang bapaknya yang mana. Nggak ada. Dia pulang. Besok lagi ada kabilah lagi datang, bayangannya sampai di tempat wilayah suku Jurhum. Dia cari lagi, bapaknya nggak ada. Sampai satu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam datang. Begitu beliau lari, dikejar yang ciri-cirinya seperti diceritakan ibunya, bahunya, jenggotnya, keningnya, ini, itu, apa, segala macam. Citra tentang ayahanda yang sangat luar biasa, ternyata ada pada Nabi Ibrahim, dia langsung teriak, ya abati, wahai ayahanda aku. Nabi Ibrahim kaget, siapa bocah nih main teriak bapak aja. Coba kita kalau datang ke satu tempat, kemudian ada yang teriak sama kita, bapak, apa nggak panik kita? Anak siapa nih? Gitu kan. Tapi ketika Nabi Ibrahim bertanya, apakah engkau Ismail? Betul. Kok kamu bisa tahu aku yang mana? Kan banyak orang yang punya ciri-ciri hampir sama kayak aku. Ibu cerita terus tentang engkau. Masya Allah. Menjadi bagian yang kemudian kalau kita pelajari surat 37 ayat 102 tadi, ada metode pembelajaran yang kita sebut sebagai andragogi. Melibatkan siswa, melibatkan anak didik, melibatkan mereka. Kita hanya sebagai fasilitator. Ajaran ketahui dan ajaran kemandirian 8-10 tahun itu kemudian dibekalkan kepada Ibunda Sayyidatina Hajar yang kemudian diturunkan dengan sangat luar biasa kepada Ismail alaihissalam. Baik, apa yang dilakukan kira-kira Rasulullah SAW kepada keluarganya? Kita tahu ya bahwa Rasulullah SAW punya kejujuran yang sangat luar biasa sampai beliau punya gelar Al-Amin. Ya, ini nggak ada hubungannya sama 2024 ya. Kemudian ketenangan beliau
ketika menghadirkan kekecewaan kepada umat. Jadi tahanusnya beliau ke Gua Hira itu adalah bagian perenungan panjang yang beliau bolak-balik Gua Hira itu. Dan itu bukan kali pertama ketika beliau mendapatkan ala-alak dari Jibril alaihissalam. Ini yang kemudian harus kita telisik bagaimana cara beliau alaihissalam menyampaikan ini kepada keluarganya. Beliau punya kecerdasan ilmu tanpa bimbingan dalam pengertian bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, kakeknya meninggal, pamannya meninggal. Tapi kemudian dia berusaha untuk mencari kebenarannya kemana? Ke Gua Hira itu. Maka bisakah kita uzlah, halo bapak-bapak, sampaikan kepada bapak-bapak yang nggak hadir, kita sepertinya harus narik diri dulu deh, melihat apakah anak-anak kita sudah benar secara pendidikan. Sholatnya sudah benar belum? Bacaan Qurannya udah benar belum? Hafalan hadisnya udah benar belum? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kita tidak hanya memberikan nafkah batin dan lahir kepada dia, tapi juga dibekali dengan soft skill. Anak kita akan menjadi anak yang sangat cengeng dan kemudian pengadu ketika kita terbiasa melakukan kesalahan-kesalahan dalam pengasuhan. Berapa banyak orang tua yang ketika anak yang nangis, kemudian pintu yang dipukul, meja yang nakal ya mejanya ya. Begitu dia jatuh, yang disalahin ubinnya, lantainya. Gitu. Maka dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang kemudian gemar menyalahkan orang lain. Atau mencari sesuatu harus ada yang disalahkan. Sehingga dia tidak punya kemampuan sejak awal untuk kemudian melakukan introspeksi. Akhirnya dia hanya bisa melakukan komparasi. Dan ini mengerikan. Dari Rasulullah SAW ada keceriaan yang candanya tanpa dusta. Ada begitu banyak kisah bagaimana beliau SAW kalau bersama para sahabat, itu jokesnya cerdas. Satu kali Rasulullah SAW sedang duduk di depan rumah dan kemudian ada seorang pria yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sembunyikan aku, sembunyikan aku. Maka Rasulullah SAW bilang, masuk ke rumah. Tiba-tiba datang segerombolan orang yang, ya Muhammad, kau lihat si fulan nggak? Maka kemudian Rasulullah SAW berdiri. Si fulan, semenjak aku berdiri, aku nggak lihat siapa-siapa kecuali kalian. Itu serius banget ngomongnya. Seandainya segerombolan yang mencari pemuda tadi itu menanyakan, itu kan pas berdiri, pas duduk, lihat orang nggak? Tapi Rasulullah SAW dengan sangat sigap beliau ketika aku berdiri, aku tidak melihat orang lain selain kalian. Itu kan cara Rasulullah SAW untuk memberikan satu gambaran bahwa harus disikapi dengan kecerdasan. Dan itu spontan. Begitu pula ketika kita tahu bahwa kesungguhan Rasulullah SAW dalam menghadirkan syariat itu terbukti pada akikahnya Hasan Husain. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajahu ketika itu sedang miskin ketika lahir cucunya Hasan Husain. Tapi Rasulullah SAW juga sama, posisinya lagi nggak menguntungkan. Maka kemudian akikahnya Hasan Husain mestinya 2-2 4 kambing. Tapi beliau dengan kesungguhannya melakukan akikah, satu untuk Hasan, satu untuk Husain. Ada kesungguhan yang dihadirkan dengan cara yang sangat luar biasa. Nah, coba kita lihat cucu kita, anak kita, menantu kita, sehebat apa kita membantu. Jadi ada bagian yang memang kita sebagai pribadi harus muncul sebagai sosok yang memang harus luar biasa. Tidak bisa biasa-biasa. Sahabatnya Mekah dimanapun berada, ketangkasan beliau, ya berkuda, berenang, panahan, ini seharusnya kita hadirkan. Kalau beberapa ulama mungkin menyatakan kalau berenang itu bagian yang
periwayatannya dhaif. Tapi setidaknya berkuda dan panahan itu bagian yang kemudian memunculkan kepekaan. Berkuda itu kalau kita nggak setel sama kudanya, nggak cun sama kudanya, kudanya bisa marah. Panahan itu adalah kepekaan, kelembutan, kekuatan sekaligus ketelitian dan disiplin. Ketika kita bentangkan baunya itu, ya, kemudian kita rasakan desau angin yang ada di pipi kita, itu kadang-kadang harus kita rasakan betul supaya pada saat kita tarik bentangan bow kita itu, entah berapa pound, 18 mungkin gitu ya. Begitu kita sebelum lepaskan, kita betul-betul aiming kepada bagian targetnya gitu ya, bisa bullseye atau tidak. Maka kemudian kita perlu naikkan sedikit, geser sedikit ke kanan dan seterusnya. Kalau kita main game di HP misalnya gitu ya, itu kan pergeseran ke kiri ke kanan, angin sekian, tekanan apa segala macam, itu lengkungan eh, panah yang akan terlepas itu dengan kondisi seperti apa, kemudian kita lepas. Ya. Apakah kemudian kita mengandalkan kalau saya arahkan begini pasti pas, atau ada bagian saya lepas saja biar Allah yang nyampein. Itu bagian pelibatan Allah yang kemudian setiap kita dituntut untuk menghadirkan ketauhidan tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah copy paste untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lihat di dalam surat 16 ayat yang ke-123. Tsumma awhayna ilaika, ya, antabi millata Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Kemudian kami, kata Allah, wahyukan kepadamu Muhammad, ikutlah agama Ibrahim, seorang yang hanif, seorang yang lurus. Dan bukanlah dia termasuk orang yang persekutukan Tuhan. Dan ini bagian yang kemudian dicontoh oleh Rasulullah SAW. Jadi buat kita bagaimana mungkin Nabi Ibrahim yang hidup di zaman begitu lama, kemudian Rasulullah SAW menirunya dengan sangat luar biasa. Nah ini bagian yang kemudian kita harus pelajari juga. Kalau zaman sekarang kita belajar dari ayat-ayat Taurat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita belajar dari Al-Quran alaihissalam. Rasulullah SAW karakternya begitu luar biasa. Maka yang harus muncul dari kita juga dalam surat 3 ayat 31 harus punya keyakinan bahwa ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, Allah akan andil untuk memberikan kasih sayang kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, Bapak Ibu sahabat MKI dimanapun berada, tentu bagian yang saya ingin juga kita terlibat di dalam proses pendidikan, mari kita lihat bahwa kesalahan kita seringkali ya melakukan hal-hal yang membingungkan. Waktu dia belajar jalan, kita agak mundur tuh. Ayo terus kita mundur supaya langkahnya makin banyak. Begitu udah umur 2 tahun bisa manjat ini atau bisa manjat. Jangan nggak boleh ini. Bingung. Ini tadinya gue disuruh boleh agak jauh, sekarang kalian mau jalan, sekarang nggak boleh. Bingung Pak, anak kita. Maka sebaiknya kita menjelaskan kepada anak dengan bagian yang mengapa ini seperti ini dan seterusnya. Sampaikan. Mereka adalah kertas putih yang kemudian siap untuk kita bentuk mereka seperti apa. Melarang dalam kondisi yang kemudian mereka tidak tahu yang dilarang itu seperti apa. Tapi sebaiknya kita mengawasi. Mau pegang gunting, biarin aja pegang gunting. Tapi kita lihat, dia pegangnya benar, tidak melukai, silakan. Gitu. Malah kita buatkan patternnya segala macam dan seterusnya. Ada terlalu banyak akun-akun yang kemudian mengajarkan bagaimana cara bikin ini, bagaimana cara bikin itu, apa segala macam dan seterusnya.
Saya karena memang sedang berbagi sama anak-anak yang oh ya, by the way, saya pernah jadi guru TK ya. Saya jadi guru kindergarten. Jadi mengajarkan mereka kreatif, mengajarkan mereka membuat origami, kita bikin wah macam-macam. Bikin kodok gini lipetnya, bikin burung gini lipetnya, bikin bintang begini dan seterusnya. Dilihat umurnya, masih belum perlu lem, kita lipat-lipat aja. Masih belum motoriknya belum rapi, maka kita berikan mainan-mainan yang kemudian di umur itu. Kemudian jangan pernah mencegah, tapi sebaiknya kita membimbing. Ya, jadi memberikan penjelasan. Ini jangan nanti jangan, biarin aja, tapi dibimbing. Nanti ini taruh sini ya, selesaikan di sini ya. Kalau udah selesai main, diberesin ya, apa segala macam dan seterusnya. Buat kesepakatan sehingga mereka punya kemampuan untuk kemudian menghadirkan tanggung jawabnya tanpa harus dipaksakan. Kalau kita sering memvonis, maka sebaiknya kita lebih kepada membangun. Hati-hati dengan doa. Surat 50 ayat 18 itu hati-hati, mengerikan. Setiap apa yang kita ucapkan pasti dicatat sama malaikat. Kalau itu jadi doa kan mengerikan sekali. Kemudian ketika kita membandingkan gitu ya dengan yang lain, maka sebaiknya kita memotivasi. Jangan dibandingkan, tapi kamu bisa, insya Allah. Tinggal semangatnya aja. Dibaca ulang aja, nggak apa-apa. Bisa nggak? Nggak semua orang harus seperti dia. Maka munculkan cinta yang sejati kepada mereka. Bahwa kita mencintai dia, makanya kita bentuk dia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, rasanya tidak arif kalau kemudian saya tidak berbagi dengan Bapak Ibu. Tapi ada bagian yang harus kita pahami bahwa mereka adalah kertas kosong. Yang kemudian kita yang membentuknya. Kalau Tarzan itu dibentuk sama gorila, kalau Mowgli itu membentuk Simba itu membentuk Mowgli jadi seperti itu para serigala itu. Ya. Anak-anak yang ada di Yaman itu akhlaknya begitu luar biasa. Ya. Anak-anak di Australia itu antrinya bisa sabar. Kalau kita lihat anak-anak di Finland, mungkin Ustaz Ruli bisa sharing. Kita bisa melihat bahwa kok malah di luar yang nggak ada pesantren, malah mereka bisa melakukan pendidikan atau pelatihan atau pembimbingan atau pembinaan yang jauh lebih islami ketimbang kita. Maka mereka cuma sekedar kertas kosong yang kemudian diberi nama dan kemudian kita jadikan mereka seperti apa. Kita jadikan seperti kucing, bisa. Kita jadikan seperti kelinci, bisa. Tayang anak mami apa segala macam buat dicium-ciumin, tahu-tahu hamil, tahu-tahu anaknya banyak. Gitu. Kelinci gitu tuh. Atau kita jadikan dia seperti bebek, harus gini, harus gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tapi tanpa bagian yang kemudian kita sendiri mengajarkan dengan tepat. Atau mengajarkan anak jadi lebih parah lagi nih, ini seperti sapi. Gimana caranya? Kita kalau dipanggil sama anak kita, ayah, bapak, abi, dedi, papi, jawaban kita apa? Ayah, itu kan ngajarin anak begitu juga nanti. Agak panjangan dikit. Padahal kalau kemudian, iya sayang, kenapa nak cantik? Kenapa solehah abi? Itu ada afirmasi tentang bahwa saya dicintai oleh orang tua saya disayangi oleh orang tua saya. Maka bagian ini yang kemudian membuat kita menjadi masuk ke dalam sebuah pembelajaran yang kita dulu yang harus kemudian
mempelajari bagaimana Rasulullah SAW dan Ibrahim SAW menghadirkan itu. Kita korek habis bagaimana cara mereka berdua itu sebagai uswatun hasanah itu bisa apa namanya menghadirkan keluarga yang seperti itu. Bukan hanya bicara tentang ya mereka nabi Ustaz, dibentuk sama Allah keluarganya. Enggak, bukan hanya itu. Tapi justru kita ambil dari sisi manusianya, bukan dari sisi nabinya. Kalau nabinya kita nggak bisa niru, tapi bagaimana sosok ayah penuh cinta, penuh pendidikan, penuh pengajaran, penuh penanaman akidah dan tauhid, itu yang kita bisa pelajari. Baik, tidak adil rasanya kalau kemudian saya tidak memberikan kesempatan kepada sahabat MKI untuk kita sama-sama menghadirkan ilmu yang kurang lebih paparan saya awal seperti itu. Monggo. Ustaz Ruli mungkin mau nambahin tafadhol. Alhamdulillah, silakan Ustaz Ruli. Dan memang tadi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran ya, tentang uswatun hasanah dalam surat Al-Ahzab dan surat Al-Mumtahanah ya Ustaz ya. Itu menjadi sebuah panduan betapa kalau uswatun hasanah berarti jangan jadikan Rasulullah Nabi kita ini sebagai menara gading gitu ya. Jauh di atas yang tidak bisa dijangkau. Sulit Sehingga nirunya kita. sisi kemanusiaannya tetap bisa ditiru gitu ya. Dan memang ini praktek yang seharusnya menjadi keseharian kita. Baik jamaah yang berkenan Allah, mungkin Ustaz Ruli ada yang ingin di-share, juga jamaah yang lainnya. Sharing silakan. Para bapak terutama nih, yang tentu penting karena tadi seperti yang disentil oleh Ustaz Dodi, ini para bapak pada kemana gitu kan. Karena sesungguhnya yaitu Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa ya, salah satu qawwam dimaksud di sini adalah memang sebagai pendidik ya, salah satunya gitu. Kalau masih ada istrinya online di sini nggak berani dia. Silakan Bu Yuria. Bu Yuria ini udah resen dan Masya Allah. mungkin sedang Ahlan. mendampingi oleh suaminya juga ini. Amin. Silakan Bu Yuria. Mangga biar ya. Silakan Silakan. bisa on kamera nih Waalaikumsalam kalau ada warahmatullahi suaminya nih. wabarakatuh. Silakan. Namanya lagi nganter anak sekolah, Ustaz. Kan, bener kan. Tadi pas Ustaz nyuruh baca, pas dia udah start motor. Nanti Silakan. videonya diserahkan ke beliau ya. Ustaz. Silakan. Dulu ketika anak saya yang ketiga, ya, cewek, dia usia TK sampai SD itu sering berucap begini, Ibu, kalau aku punya suami, aku ingin sosok suami aku seperti Bapak. Nah, itu udah keren tuh. Itu udah keren itu. Nah itu saya, buat saya, wah berarti ini pendekatan bapaknya oke, ke nih anak, saya pikir gitu Ustaz ya. Udah bagus itu. Karena cinta pertamanya anak perempuan itu harus ayahnya. Iya betul Ustaz. Masalahnya kalau bapaknya nggak bener, kacau tuh anak. Tapi ini beda lagi Ustaz, ketika di usia dia yang remaja yang sekarang gitu ya, Ustaz, ya. Ketika kita suka iya hari Senin penuh. Ketika ngobrol, Hari Senin penuh kalau nggak pagi. tema yang saya bahas sama dia berdua itu ketika kita jalan keluar, kita kadang-kadang suka berdua jalan gitu ya Ustaz ya. Tanpa bapaknya, tanpa kakaknya, pokoknya berdua aja saya kadang sama dia itu ada jalan berdua. Nah, ketika tema kita saat itu tentang kematian ya Ustaz ya. Nah, tema saya suka beda-beda ya Ustaz ke dia Ustaz kalau ngobrol sama dia di luar tuh. Iya. Pembelajarannya kadang-kadang random kan. Betul Ustaz. Gimana tergantung suasana hati dia, saya ikutin itu. Nah, ketika kita bahas tema kematian Ustaz, kalimat dia membuat mengganjal di hati saya Ustaz. Dia bilang begini. Dia bilang, Ibu kalau yang duluan Allah panggil itu Ibu, dia bilang, kayaknya aku nggak kuat deh. Katanya. Karena kalau yang dipanggil Bapak mah, Ibu bisa nguatin aku, dia bilang gitu. Nah, di situ saya berpikir, sampai hari ini pun saya berpikir, penguatan seperti apa yang harus saya bangun gitu pada nih anak di usianya yang sekarang mencapai 17 tahun Ustaz. Karena jujur saya jujur merasa, aduh ini gimana? Karena kan sudah bisa diajak berdialog kuat ya Ustaz ya usia seperti itu ya. Itu aja Ustaz pertanyaannya Ustaz. Baik. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuriah yang Allah rahmati, barakallahu fiik. Syukran, jazakumullahu khair pertanyaannya. Karena ini bagian yang paling sering saya sampaikan bahwa Allah SWT punya Islam yang begitu mujmal, begitu integral, holistik, komprehensif, saling melengkapi secara utuh keseluruhan. Ini adalah bagian tataran pembelajaran yang sangat ideal
Akan tetapi kembali lagi bahwa kita hanya makhluk yang punya keterbatasan, yang punya kekurangan, yang punya ketidaksempurnaan. Maka sempurnakan dengan bagian yang kalau Imam Ali Sya'rawi menyatakan sempurnakan dengan kehendak Allah. Itu kita ridho. Jadi sampaikan kepada anak bahwa kita nggak bisa milih loh Kak, siapa yang mati duluan. Gitu. Justru ketika misalnya ibu yang wafat duluan kamu harus bersama dengan ayahmu, misalnya gitu. Maka siap nggak siap, Allah menghadirkan itu dengan ketetapan yang paling baik. Sampaikan kepada dia bahwa kita lihat contoh-contoh misalnya. Ada para nabi yang kemudian anak-anaknya tidak ikut kepada bapaknya. Ada para nabi yang istrinya tidak taat kepada suaminya. Tapi begitu pula ada suami yang tidak taat dibanding manusia-manusia yang luar biasa. Gitu. Jadi kita harus tempatkan dia, balikin kepada Allah, balikin kepada Allah, balikin kepada Allah. Jadi kalibrasi anak-anak kita itu sekarang harus ke Allah dulu. Jadi kalau misalnya, kalau toh ibu meninggal, bapak meninggal, maka kamu punya Allah, nak. Ibu meninggal kamu punya Allah, bapak meninggal kamu punya Allah. Bapak ibu meninggal dua-duanya kamu punya Allah. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Jadi siapa yang akan menguatkan kita? Allah. Gitu. Dengar nggak waktu azan di masjid sebelah itu? Hayya 'alas shalah. Maka jawaban kita apa? Tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kecuali atas izin Allah. Kita kalau nggak dikasih kekuatan sama Allah, nggak bisa sholat kita. Nggak bisa ke masjid kita. Hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan. Kalau Allah nggak memberikan izin kepada kita, la haula wala quwata illa billah. Maka ajarkan dia untuk kemudian lebih sering mengucapkan segala sesuatu yang terjadi ini, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu lebih mengandalkan bahwa kalau nggak ada Allah mah, aku mah apa tuh. Gitu. Sehingga mengandalkan Allah itu bagian yang kemudian ketika seperti Ibunda Hajar tadi di surat 37 ayat 102 tadi. Yang di hadis Bukharinya dikatakan, apakah engkau hendak meninggalkan kami, wahai ayahanda Ibrahim? Enggak dijawab. Engkau hendak meninggalkan kami di sini berdua, aku dan Ismail? Enggak dijawab. Tapi ketika pertanyaan-pertanyaan tauhid, beliau sadar betul bahwa Nabiullah Ibrahim ini adalah kekasih Allah yang kalau nggak disuruh sama Allah nggak mungkin. Wong di surat 2 ayat 131 saja begitu Allah SWT perintahkan kepada beliau, aslim ya Ibrahim. Dia langsung aslamtu lirabbil alamin, siap 86. Maka ketika dilihat seperti sosok yang seperti itu, maka sampaikan Ibunda Hajar saja, kalau ini perintah Tuhanmu, maka tinggalkan. Pasti Tuhanmu tidak akan menyia-nyiakan aku. Dan apa yang terjadi? Surat 37 ayat 102 cukup menjadi bukti bahwa dia menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk Ismail yang seperti itu. Wallahu a'lam. Bisa. Gitu ya, Bu Yuriah ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Bu Dewi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya bagus banget. Ini apa ya? Ini banget dengan saya gitu ya, dengan cucu-cucu. Ini tuh saya tuh memang sedang pusing atau bingung gitu harus bagaimana ya. Kan saya membesarkan cucu seorang diri ketika yang cucu yang besar usia 3 tahun, yang kecil baru lahir gitu kan ya. Seorang diri. Nah, ini kan saya ngasih apa, ngasih didikan, ngasih kasih sayang, apapun di sekolah yang sama, sekarang mereka sekolah sama-sama swasta gitu ya, yang berbasis agama tentunya. Tapi, bagaimana ya, dua-duanya tuh beda banget gitu, jauh. Kalau kakaknya dalam segi akademik sama non akademik itu dari kata gurunya lah. Kalau setiap sebulan sekali kan ada parenting tuh pengajian di sekolah, saya selalu bertanya, bagaimana dengan cucu saya, takutnya gitu cucu saya seperti apa. "Alhamdulillah Nek," katanya, "jangan khawatir cucu nenek ini jadi teladan untuk teman-temannya, jadi figur, dia mandiri, ramah, pokoknya sebagainya." Nah, sedangkan cucu yang kecil ini, ya Allah gimana ya, dia itu selalu jadi jadi bahan apa ya, ejekan. Di Ya, sekolah dibully, di tempat ngaji dibully. Jadi sehingga dia tuh pernah benar-benar down, ingin
bahkan ingin bunuh diri karena udah nggak sanggup lagi menghadapi semua ini kan sampai Ya seperti Allah. itu waktu kelas 4. Nah, sedangkan di semua apa-apa di rumah disamakan gitu. Dia tuh lemah tapi ada kelebihannya cucu yang kecil ini, dia itu, random sekali dia bisa bikin apapun dia, bikin masak atau apapun dia sendiri bikin kalau karya, dari bersekolah suruh bikin sesuatu dia sendiri pinter lah, nyanyi apa pinter. Ya. Cuma dia tuh, kayaknya minder atau gimana pas ditanya, "Kenapa?" "Karena aku nggak punya ayah." "Loh kamu nggak punya ayah bukan kamu sendiri," kata saya tuh. "Itu dari Allah." "Ya tapi tuh teman aku selalu ngomong anu," gitu kan ya. Jadi bagaimana caranya, supaya cucu saya tuh, kuat seperti kakaknya gitu. Kan sama-sama saya kan bilang, "Kamu itu dengan kakak tuh nenek samakan, nggak ada yang beda." Saya pernah dipanggil sama kepala sekolah, katanya, "Ibu harus adil," katanya sama cucu itu, "kok beda antara cucu yang gede sama yang kecil?" Gitu kan. Loh saya udah adil, apa-apanya juga sama, tidak pernah dibedakan gitu. Itu harus bagaimana, saya tuh sampai bingung harus bagaimana ya Allah, gitu, Ustaz. Baik. Bagaimana harusnya gitu, Baik. Ustaz. Bismillah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Justru tidak boleh disamakan, Bu Dewi. Justru bedakan sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Anak-anak yang saya mau fokus sama yang nomor 2 ya, yang cucu Iya yang iya, kedua betul yang betul. masih berikan dia apresiasi. Wah, kamu luar biasa, teman-teman kamu nggak bisa tuh bikin kayak begitu tuh. Oh, Wah kamu ada aja akalnya ya, pinter banget kamu itu. Terus iya iya. sampaikan kepada dia bahwa ikan memang nggak bisa manjat. Oh, iya Setiap iya iya. kita itu punya kemampuan masing-masing. Ada loh teman-teman yang nggak bisa nyanyi, suaranya fals, kentut aja fals dia. Iya iya iya. Ada teman-teman kita yang nggak berani tampil di depan umum. Kamu pasti berani. Kamu kreatif kalau soal begitu. Ada teman-teman yang nggak bisa bikin prakaryanya sendiri. Kamu bisa. Hebat kamu. Luar biasa. Dan Iya Allah iya iya. SWT ciptakan kita itu masing-masing punya kemampuan. Bahwa punya kelemahan? Iya pasti. Nggak Iya mungkin iya. orang nggak punya nggak punya, Kekurangannya. iya nggak punya kelebihan. Setiap orang pasti punya kelebihan, punya kelemahan. Iya iya. Nenek nih, lihat nih ya, Nenek Dewi Solehati ini, wah bisa. Tapi sekarang udah tua. Iya. Nanti Iya iya. ada ya apa? Jadi berikan satu bagian yang kemudian keseimbangan hidup itu memang Allah bikin. Iya iya. Tahu nggak kamu kenapa teman-teman kamu ngebully ini itu apa segala macam? Kira-kira mungkin nggak Allah berkehendak seperti itu supaya membuat kamu makin tangguh, supaya membuat kamu makin makin kuat, supaya membuat kamu. Jadi kadang-kadang Allah ngasih kita itu sesuatu yang sepertinya nggak sesuai, tapi ada logika terbalik. Gitu. Ada logika terbalik yang kemudian ketika kita minta apa, Allah kasihnya yang lain. Kita Oh, minta iya. minta kepada Allah, ya Allah kuatkan saya ngadepin ini itu apa segala macam. Malah dikasih orang-orang yang bermasalah. Artinya apa? Kita diminta untuk menguatkan diri berurusan sama mereka. Oh, iya iya iya. Jadi Iya. sampaikan kepada dia bahwa kamu istimewa, kamu luar biasa. Kamu tahu Iya. nggak, Einstein itu dulu dianggap nggak bisa sekolah Nggak bisa baca. karena karena cara pandangnya tentang segala sesuatu itu berbeda memang. Kamu bisa Oh, jadi iya. Einstein zaman sekarang loh. Kalau kamu create ini itu apa segala macam dan seterusnya. Atau Iya iya. jangan-jangan dia butuh kelas akselerasi karena dia melampaui kemampuan teman-temannya. Maka cari pembimbing yang kemudian bisa mengarahkan beliau. Mungkin ngobrol sama guru apa sekarang tuh BK ya. Kalau dulu tuh BP gitu, sekarang tuh Iya, BK juga gitu. baca. Iya. Diobrolin nggak apa-apa. Tapi saya pengen dengar Ustadz Ruli. Tafadhol Ustadz, kalau masih berkenan bersama kami Ustadz. Mohon tambahannya Ustadz. Iya, Ustaz. Afan. Tadi saya lagi ada kegiatan. Hayakallah. Iya, jadi memang pentingnya hari ini kita lebih mengenal anak-anak kita dengan lebih ini ya, lebih lengkap lagi karena memang tadi seperti yang disampaikan, semua anak pasti beda, semua anak pasti istimewa dan Allah itu menciptakannya sudah dengan tujuannya masing-masing. Ya.
bahwa dalam Al-Quran Allah memberikan bahwa anak-anak itu kita semuanya adalah khalifah. Khalifah itu kan jangan hanya dimaknai 2024 gitu loh. Iya. Khalifah itu bukan hanya pemimpin tapi pemakmur bumi. Memakmurkan bumi dengan potensinya masing-masing. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, ya malah tidak, memang semua anak pendekatannya beda. Ada anak yang memang kalau bahasanya gini, kadang-kadang kita ada anak yang mengambil tenaganya dari luar, ada yang dari dalam. Ada Hmm. Oh istilahnya iya. gitu. Ada anak yang kalau di tempat ramai dia ini, tapi ada anak dia lebih nyaman. Ada juga anak yang di tempat ramai dia malah nggak nyaman gitu kan. Oh Ada iya, orang yang nah ini hal ini yang memang lebih kuat, dan sebenarnya begini Ibu, kalau memang masih kecil ya, kalau masih kecil kelas 5 caranya itu. adalah untuk tahu adalah bagaimana tahu dia, karakternya dia, memperbanyak aktivitas. Oh Makanya iya, iya. kenapa gadget itu berbahaya, salah satunya adalah nantinya menjadikan anak tidak banyak aktivitas, jadi nggak keluar akhirnya. Iya, iya. Kemampuannya nggak keluar. Jadi kenapa harus banyak aktivitas, terutama di kelas-kelas dasar nih, di SD, di TK, di ini, dia harus banyak sekali aktivitas, dia harus sekali banyak kegiatan agar dia tahu, Iya. oh ternyata saya tuh di sini, dan orang tua kita, neneknya kah, orang tuanya kah, sambil lihat, nyatet, oh nih anak kalau masak seneng, tapi kalau disuruh tampil nggak seneng. Ya. Ini Iya, anak iya. begini, nih anak. Jadi akhirnya kita tahu, oh oke, jadi dia lebih akan senang di sini. Jadi memang dari itulah beda, karena model menyamakan itu sudah model masa lalu ya, kalau saya bilang ya, mungkin termasuk saya. Saya dulu termasuk semua itu kita kan dengan cara yang sama, bahkan dibelikan baju yang sama, Iya semuanya betul, sama. Nah gitu betul. kan, padahal adil itu bukan sama, adil itu sesuai, Oh iya, iya. begitu. Iya. Mungkin begitu saja. Proporsional ya, Ustaz. Ya proporsional gitu. Karena Oh kalau iya. dulu itu kan biar nggak ngiri, bajunya Nah, sama, betul, betul. es krim dibelikan yang sama. Pokoknya kalau lagi jajan, kalau jajannya A ya satu A, satu ya A juga gitu kan. Oh iya, iya, Itu iya. mungkin pola zaman dulu. Tapi kalau pola zaman sekarang ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya dulu tidak salah, tapi ilmunya belum berkembang sejauh itu gitu loh mungkin. Oh iya, iya, iya. Oh Iya iya, iya, gitu. iya. Ya alhamdulillah ya. Masya Allah. Masya Allah. Iya, iya ya Allah. Syukran. Jazakumullahu khair, Ustaz Ruli. Iya, iya. Begitu ya, Bu Iya, Pak. Dewi ya. Ya, Pak Ustadz. Jadi ini kan cucu ibu tuh pingin keluar, sedangkan dia sekarang kelas 5 kan ya Pak Ustadz. Jadi tidak usah keluar ya ini sekolah ya, nggak usah pindah ya. Dia, "Nek aku mau berhenti aja," kan gitu, udah nggak kuat. Terus saya bilang, "Nggak semudah itu kalau pindah sekolah itu," gitu kan. "Udahlah aku sekolah di rumah aja lah," gitu kan. "Kok teman-teman aku juga ada yang maksudnya main boarding school gitu ya." Boarding Homeschooling school ya, mungkin. homeschooling Homeschooling. gitu. "Duh Ya. homeschooling kamu nggak Hmm. punya teman," gitu. "Aku nggak Saya nyaman kalau mengalami itu, Afan. Kalau saya potong, saya ngalamin itu Ibu. Jadi anak gitu." saya tidak mau sekolah di kelas Oh 2. oh, terus Ya, gimana? ya karena memang sampai akhirnya pada titik dia kalau mau berangkat sampai muntah, ya memang kondisinya dia memang tidak nyaman, ya sudah. Akhirnya Oh kami Nggak bisa dipaksa juga, Ustaz ya. ya tidak bisa dipaksakan. Makanya gini, sebenarnya bisa atau tidak bisa kita lihat kondisinya ini, eh, jangan gini, maksud saya gini, jangan fokus pada akibatnya, tapi kita fokus pada sebabnya. Nggak nyaman itu kenapa? Nggak nyaman karena oh, kondisinya, atau nggak nyaman di bab apanya dulu. Jadi ini iya. nanti dari sini penanganannya agak jadi lebih 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 pas Spesifik. nanti, karena Ya. takutnya ada beberapa Oh, case memang anak-anak ketika dipaksakan malah nanti, ya hari ini dia nggak ngelawan, hari ini dia nggak bisa ngelawan, tapi di titik tertentu nanti dia ketika dia sudah mampu dalam tanda kutip, dia akan Berontak. eh, lawannya akan muncul gitu. Makanya oh, iya, iya, perlu, menurut saya perlu didetailkan dulu sebabnya iya, apa, kenapa, dan sambil tetap gini ya, namanya anak tuh bisa diarahkan, insya Allah bisa diarahkan, cuma iya, iya. proses ngobrolnya agak perlu di ini apa namanya, Perdalam ya. agak panjang gitu. Mm-mm. Oh, iya, iya. Iya, 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 iya. Jazakallahu khairan katsiran. Ya, Wakadzalik. baik. Ya, Pak Ustadz, semua jazakumullahu khairan katsiran, Pak Wakadzalik. Ustadz. Barakallahu fiik. Bapak Ya. siapa tadi? Pak Ya, Ruli, Assalamualaikum Ustaz Ruli. warahmatullahi Ustaz Ruli. Iya, Assalamualaikum Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. ada Waalaikumsalam beberapa pertanyaan di warahmatullahi chat, mungkin sebagai terakhir ya. Nanti kita memberikan, mungkin bisa di Taib. Jadi sedikit menambahkan untuk Bu Dewi, anak saya yang terakhir bungsu itu juga pernah di TK, dia nggak cocok sama teman-teman di sekolah, rasa
inilah yang ini nakal, yang ini apa segala macam. Akhirnya ya sudah tak usah sekolah. Gitu. Anak Oh saya yang ya, nomor ya, ya. tiga, anak saya nomor 3 itu mestinya sekarang semester 3. Tapi saya Ya. tahan sekolahnya karena memang sepertinya dia belum punya kemampuan untuk sampai kepada proses berpikir matang seperti itu. Maka saya tahan. Jadi buat Oh iya, saya iya, iya. mau nggak naik kelas, mau nggak apa-apa, tapi yakinkan dia bahwa itu bukan buruk. Oh Itu iya, iya, sesuatu baik, yang baik. luar biasa dan itu istimewa gitu. Gitu ya Bu Dewi ya, Punten. Iya. Ya, Barakallah. baik, Pak Ustaz. Jazakallah khairan. Wakadzalik barakallah. Ini Bu Dokter Arini. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mohon bimbingan menerapkan bahwa anak yang sudah menikah ya agar menjadi kebaikan bagi saya sebagai ibu, bagi anak dan menantu eh, seperti apa. Oke. Balik lagi. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana Rasulullah Muhammad alaihissalam menghadirkan itu. Setidaknya pertama tadi kita punya doa. Gitu. Yang kedua, berikan penanaman pemahaman bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan semua urusan kita ini kecuali Allah. Jadi kalau sudah semuanya kembali kepada Allah, selesai. Gitu. Karena apa? Ya Allah lah yang maha mengatur urusan kita semuanya. Semua kembali urusan kepada beliau. Ya. Wa ilaihi turja'ul umur. Kembalinya semua urusan itu kepada Allah SWT. Maka ada seorang sahabat yang kemudian dia kaget ketika melihat anaknya ternyata nulis di diary dia ternyata Kristen. Dan itu betul-betul terpukul dan shock. Saya bilang, tenang aja. Saya dulu juga SMA begitu kok. Masa pencarian itu betul-betul yang ya siapa yang asik aja temennya. Gitu. Saya SMA di Katolik, sempat jadi aktivis Gereja Kristus Tuhan, sempat belajar Hindu ke Bali, sempat Buddha 4 tahun. Tapi akhirnya ketika Allah tentukan dia kembali, kembali. Tapi kalau memang Allah SWT tidak memberikan hidayah kepadanya, pribadi ya, maka kita nggak bisa pilih. Nabiullah Nuh, anaknya nggak mau ikut. Nabi Lut, istrinya nggak mau ikut. Gitu. Dan seterusnya. Apalah kita yang kemudian dikelola oleh Allah yang sama dengan Allahnya Nabi Nuh dan Allahnya Nabi Lut. Gitu. Kalau kita pretelin lagi siapa-siapa saja yang kemudian punya keluarga yang tidak seimbang, tidak seide, nggak tapi paling tidak membuat kita adalah yakin saja bahwa ketika semua dikembalikan kepada Allah, akidahnya bagusin, kuatkan kekokohan tauhidnya, insya Allah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana penerapan kepada anak-anak yang menjadi bagian dalam keseharian kegiatan kita, tapi bukan anak kandung, supaya bisa jadi kebaikan seluruh tim dan juga bagi saya, kata Dokter Arini begitu. Ya artinya Bismillah saja, terapin yang bisa kita terapin. Kan kalau dalam surah At-Taghabun itu disampaikan bahwa fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah dengan segenap kemampuan. Kita bisanya yang mana nih? Ada ambang batas yang kemudian kita harus hadapi. Ada ambang batas atas, ada ambang batas bawah. Ambang batas atas ini menyebabkan seseorang itu begitu overwhelming, begitu menggebu-gebu, begitu dahsyat, kolerik banget gitu. Hajar bleh. Kalau perlu, Ustaz, kalau bisa nih saya berangkat ke Palestina. Padahal bahasa Arab nggak bisa. Kalau Al-Qasam itu 30 juz hafalannya, dia berapa juz? Juz Al-Pukat mungkin dia doyan tuh. Medan pertempuran yang seperti itu nggak akan bisa menguasai. Doain saja, didik anak-anak kita dengan pemahaman yang benar tentang sejarah Palestina. Insya Allah berangkatnya kita itu setara dengan bagian yang kemudian saya pengen mati syahid, Ustaz. Ketika kita berjuang dengan Insya Allah Allah akan tetapkan mati syahid ketika hanya kita tidur wafatnya dalam keadaan tidur di kasur pun kita akan dihitung syahid juga. Begitu juga dengan orang yang ngambil ambang batas paling bawah. Patong Suloyo. Ya yang namanya segenap kemampuan ya kalau kita mampunya begini ya udahlah begini aja. Maka kita mau ngambil yang mana? Yang tengah-tengah agak ke atas, atau tengah-tengah agak ke bawah.
pilihannya pada kita. Dan ini disesuaikan ya, Bunda Ari, disesuaikan. Artinya tadi balik, ini nggak bisa disamain semua, yang ini harus gini, yang ini harus gitu, dan seterusnya. Itu butuh adjustment yang kemudian bisa kita hadirkan diskusi yang panjang tentunya, insya Allah. Begitu kurang lebih, Wallahu a'lam. So, yang lain Dan monggo silakan. kalau ada hutang pengasuhan nih seperti pertanyaan dari Bu Astuti ya, berarti memang kita harus rela orang tua itu meminta maaf ke anak-anak kita ya, Ustaz ya. Iya, utang pengasuhan itu lebih kepada begini. Akui bahwa kita belum punya ilmunya, tapi tidak ada kata terlambat untuk melakukan rejuvenate, peremajaan. Kayaknya Bunda salah deh, dulu itu nggak tahu ilmunya. Kan kayak tadi Ustadz Ruli bilang, kan kita ini tidak tinggal di zamannya. Itu Rasulullah SAW yang bilang, kalian tidak tinggal di zaman mereka. Gitu. Anakmu tidak tinggal di zamanmu, jadi udah beda. Maka kalau sudah begitu, sampaikan bahwa yuk kita kalibrasi ulang yuk. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya nggak ngaji jadi ngaji, yang tadinya nggak punya ilmu jadi berilmu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki itu. Bu Astuti begitu ya. Mudah-mudahan Alhamdulillah. bisa kita pahami bahwa tidak ada kata terlambat. Kalau lihat betapa para sahabat itu, ada yang kemudian di usia tua baru berislam. Ya, ada yang dari anak-anak sudah berislam dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Berkata barakallahu. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Majelis Keluarga Indonesia, mudah-mudahan walaupun di sini banyak ibu-ibu ya, tadi ada majelis ayah yang seharusnya juga banyak nih, karena ini harus didengarkan juga oleh para ayah ya, dan ibu-ibu silakan untuk nge-share rekaman video ini ke para ayah gitu ya, dan ini tentu sebuah catatan penting yang penting untuk disampaikan ke para ayah sebagai qawam, sebagai pemimpin keluarga ya, memahami gitu ya, bahwa memang pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawabnya seorang ayah ya, sebagai orang ayah di rumah tangga, dan dialah yang akan diminta pertanggungjawaban sesungguhnya, bukan para ibu ini. Tapi kalau para ibu juga tidak mengingatkan suaminya, tidak menyampaikan video ini, setidaknya lah ya, menyampaikan video ini untuk mengingatkan para ayah untuk kembali berada dalam posisi sebagai pendidik ya, sebagai penanggung jawab pendidikan anak-anaknya, maka juga bisa jadi ikut berdosa gitu ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, selagi kita bersyukur kepada Allah karena atas semua nikmat kita diberi ilmu di pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan Ustaz dari ini bisa meresap dalam jiwa kita, dan tidak hanya sekedar ilmu tentunya, tapi juga ilmu dengan amal ya, karena inilah pentingnya kita bermajlis, tidak hanya juga dapat ilmu yang banyak tapi lupa untuk mengamalkannya, karena inilah sesungguhnya tujuan dari kita bermajlis berilmu ini adalah untuk bisa menjadi orang yang terbaik dengan mengamalkannya semua apa yang kita dapatkan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dan sekali lagi sebelum ditutup saya selalu mengingatkan bahwa ini pagi yang istimewa, penuh berkah, dan mari kita untuk mengisi pagi ini setelah dengan majlis ilmu juga mengisi dengan sedekah ya, karena ini bagian dari upaya kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedekah untuk menunjang dakwah dari MKI, karena ini misi kita atau mimpi kita banyak sungguhnya ya. Program-program untuk parenting ini tidak cukup di kajian-kajian yang terbatas secara virtual, secara online ya, pagi dan malam. Tentu kita butuh banyak-banyak program yang bisa memfasilitasi atau memenuhi keinginan atau aspirasi dari para jamaah ya, untuk memperbaiki dirinya dan juga keluarganya. Bisa jadi ada kegiatan offline atau program-program lainnya ya, tidak hanya program sosial, juga program-program pendidikan yang bisa memenuhi kebutuhan kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dalam mendidik anak terutama ya, dan tentu menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi sebuah tujuan akhir, sehingga kita nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dan mari kita doakan juga para guru kita yang mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah jaga, Allah rahmati mereka, kemudian dan melindunginya dalam setiap perjuangan dakwah mereka ya. Baik, alhamdulillah syukurlah, mari kita tutup kajian dengan
doa qanutun majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Ded, terima kasih Ustaz Khalil. Terima kasih. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.